Dulu bapak saya dan paman saya jadi supir bemo dan jadi kenaik bemo gitu zaman dulu. Ya nganter telur ke pasar sambil kuliah. Mulai masuk tuh online pertama kalau nggak salah 2015 mulai masuk. Ada Uber dulu, lalu masuk akhirnya Gojek, Gokar ya, lalu masuk ke Grab dan yang lainnya. Begitu ya, itu tentu jadi tantangan yang berat. Ya kalau sekarang kan bakar duit nih Pak, promo gede-gedean dan semacamnya itu nggak dilakukan Bluebird? Nggak punya duit bakar. Banyak yang kita coba lakukan ya, digitalisasi tentunya, tapi yang terutama sebenarnya fokus pada pelayanan. Balik pada 4 nilai tadi, yang dari nilai Bulung Biru, pelayanan, caring, integritas, growth mindset, ya fokus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di podcast Lantai 2. Nah, kawan, saya yakin Anda sepakat kalau ingin bertahan di semua masa, di setiap waktu, kuncinya adalah adaptasi. Ya, dan kata dari adaptasi itu bisa dilakukan kalau zaman-zaman sekarang nih dengan kolaborasi juga. Nah, ada salah satu tamu saya yang siang hari ini di depan saya, seorang yang sudah melewati masa-masa sulit beberapa kali. Dan sudah beradaptasi ya udah nggak usah ditanya deh. Udah kurang lebih 53 atau 54 tahun lah ya perusahaan ini berdiri. Apa kabar Pak Sigit Djoko Sutono? Saya tambahin Bluebird. Ada mereknya nih Pak. Aduh, iya. Apa kabar Pak? Baik Adit. Alhamdulillah. Ini katanya sih orang yang kalau ke kantor lebih sering pakai seragam Bluebird ya Pak ya daripada pakai kemeja ya Pak? Ini seragam memang kita sering pakai juga. Seragam ya ada yang panjang ada yang pendek. Jadi ini seragam kebanggaan kita. Kemarin juga di Suara Surabaya Economic Forum juga pakai ini ya Pak? Iya, tapi yang tangan panjang, dingin soalnya. Dingin. Kenapa gitu Pak? Kok setiap ada event, setiap ada acara, menghadiri acara, tetap pakai seragamnya Bluebird Pak? Nggak pakai yang ya mungkin lebih formal ya Pak, kemeja, jas atau gimana? Ya pertama ini kan batik ya, jadi batik kan memang jati dirinya Indonesia ya. Jadi karena memang ini Bluebird itu adalah jati diri Indonesia juga. Jadi kita punya baju batik yang memang kita banggakan dan ini punya nilai-nilai. Apa aja tuh Pak nilainya Pak? Iya ini ada, saya nggak tahu nih, ini terlalu Jawa. Saya harus baca kamusnya gitu. Tapi memang ada apa tumpaknya, ada pagernya dan yang lainnya begitu. Jadi itu bisa di Google tuh nanti. Apa arti dari batik Bluebird gitu. Nah itu ada jawabannya di AI. Karena Bluebird sendiri kan namanya awalnya itu dari burung pembawa kebahagiaan. Dari cerita legenda dari Eropa lah itu. Jadi kenapa dipilih nama Bluebird? Karena waktu itu para pendiri terutama Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono itu sangat suka dengan legenda tersebut. Oh maaf, itu nenek Anda ya? Nenek ya, oke. Ya jadi beliau itu sempat kuliah di Eropa, dengar cerita tersebut dan akhirnya sangat terkesan dan itu nilai-nilai dari Bluebird banyak diambil dari cerita dongeng tersebut. Yang namanya memang dongeng burung biru. Oh alah. Gitu. Jadi ya mengenai kerja keras, mengenai disiplin, lalu mengenai juga integritas, jujur, gitu, memberikan pelayanan itu termasuk dalam cerita yang memang masuk dalam dongeng tersebut sehingga itu masuk dalam nilai-nilai Bluebird. Dari awal. Dari tahun 72 ya Pak ya? 72. Dari tahun 72. Awalnya gimana sih Pak bangun Bluebird di awal Ibu nenek Anda? Ya, ya kan sebelum punya Bluebird itu ya, itu taksinya waktu itu kita punya izin 25. Itu tahun 72 operasi pertama. Sebelumnya itu punya taksi gelap. Taksi gelap itu taksi nggak punya izin. Nggak punya izin. Okay. Sekarang nggak ada yang namanya taksi gelap ya. Nggak boleh. Semua terang. Ya, beberapa taksi gelap itu karena dititipkan gitu. Jadi ada sejarahnya itu sebelum punya ada Bluebird itu diberikan 2 hadiah dari pemerintah. 2 kendaraan Opel saat itu karena atas jasa dari kakek ya sebagai dosen di Fakultas Hukum dan pendiri Fakultas Hukum Indonesia. Itu dapat hadiah karena waktu meninggal dapat hadiah 2 dari pemerintah dan akhirnya diberikan ke keluarga dan dijadikan untuk kendaraan ya taksi lah. Karena saat itu mau diapain ya, mau dijual enggak, akhirnya dipakai. Cuma 2 tuh. Cuma 2.
Habis itu karena memang ada dilayani oleh ayah saya, paman saya untuk jalanin jadi supir gitu kan ya, bantu angkat telepon ya dari pelayanan itu tersebut. Akhirnya nambahlah ada yang nitipin. Oh ya iya. kan, namanya taksi titipan kan. Tapi akhirnya ya sudah itu tahun 65 66 kira-kira. Gitu. Nah, habis itu tahun 72 kita mau jalankan izin taksi, dapat izin taksi dari gubernur saat itu ya mulai usahalah minta izin taksi. Oh, jadi 72 itu mulai dapat izin. Ya. Tapi sebelumnya mulainya di tahun 65 66 itu taksi gelap usahanya. Tapi paling cuman 5 4 mobilnya nggak banyak lah. Itu usaha kecil-kecilan aja, kayak sebenarnya ada mobil ya disewain, jalanin gitu ya. Selain itu juga jualan batik. Jualan telur, makanya kita pakai batik. Karena dulu punya jualan batik. Tapi nggak ada gambar telurnya nih. Nah, telurnya udah hilang, udah netes semuanya. Oke, kenapa waktu itu memang peluang di bisnis taksi lagi rame Pak waktu itu Pak? Di 60-an ya. Mungkin waktu itu pendiri Bluebird melihat adanya peluang ya memang karena industri taksi saat itu memang belum rapi. Jadi taksi itu ada yang taksi ya gelap itu banyak. Akhirnya ada izin taksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta. Nah, mulailah diatur, ada perizinan. Nah, karena punya pengalaman tadi ya sebagai supir dan juga bantu usaha-usaha taksi gelap itu, jadi ya oke, diambil izin taksi. Gak mudah juga itu ngambilnya. Karena untuk dapat izin taksi 25 itu lu bayangin ya, janda, umurnya sudah 50-an lebih, mau ngambil izin transportasi, pengalamannya nggak ada, ya kan itu transportasi apalagi zaman dulu ya, sekarang pun masih banyak didominasi sama pria. Nah ini yang mau pengusahanya wanita. Zaman itu masih ini banget ya, gender tuh masih kencang banget ya Pak ya. Belum lahir ya? Belum Pak, ampun Pak. Terus akhirnya bisa survive waktu di awal-awal tahun 25 itu apa modal awalnya segitu? Atau ya 25 mobil ya itu? Karena izinnya 25 juga diambil coba 25, saya tidak tahu jelas izinnya sebenarnya 100 atau berapa, tapi izin awal 25 dan modalnya adalah digadaikan rumah tinggalnya yang ada di Cokroaminoto. Jadi kalau usaha nggak berhasil nggak punya rumah tuh, tinggal di mobil nanti. Ya itulah usaha pertama ya satu-satunya dicoba karena ya sebelumnya jualan batik telur tadi. Batik, jualan batik karena tinggalnya di daerah Menteng itu kelurahan Menteng kayaknya sudah kenal tuh batiknya Ibu Joko. Udah nggak bisa dijual terus kan ya. Gitu jualan telur. Nah, jualan telur juga menarik itu karena dulu bapak saya dan paman saya jadi supir bemo dan jadi kenaik bemo gitu zaman dulu. Ya ngantar telur ke pasar sambil kuliah. Jadi ya bukan usaha yang memang bisa besar gitu ya. Nggak cukup waktu itu. Hanya untuk nyambung hidup sebenarnya. Sambil kuliah, sambil kerja, jualan telur, jualan batik, begitu. Terus ngangkat telepon, jadi supir, jadi kenek. 25 itu bisa dibilang banyak atau gimana Pak? Mungkin sedang ya, tapi nggak terlalu banyak ya, karena waktu itu juga sudah ada taksi-taksi lain yang jumlahnya sudah ratusan. Iya, Bluebird itu sampai tahun 80-an itu jumlahnya juga masih mungkin hanya di bawah 1.000 ya jumlahnya. Jadi belum banyak, jadi 25 nambah lagi 100 dan yang lainnya. Pool kita pertama ada di Jakarta itu ada di daerah Kemayoran. Di dekat landasan saat itu ya. Mungkin kayaknya dapat tanah pinjam di situ. Akhirnya jadi pool pertama. Oke, inovasi yang dilakukan pertama kali itu Pak ketika awal-awal di Bluebird, karena kan nggak tahu dulu kan pakai call center ya Pak ya? Ya. Pakai call center teleponin gitu, dan harganya waktu itu gimana Bluebird sama taksi-taksi lain, bersaing atau? Saya ngebayangin dulu emang udah ada Argo ya? Ya, nah itu pertama. Argo belum ada ya? Belum. Jadi ada ya? Bluebird taksi pertama yang memang akhirnya memasang Argo saat itu. Karena namanya Argo belum pernah tuh diimpor. 70 berapa tuh Pak? 72. Oh langsung? Iya. Pertama kali taksi jalan pakai Argo. Wah ini barangnya nggak ada, jadi import dari luar. Kendaraannya juga kan kita import ya saat itu ya. Holden Torana ya. Oh mobil pertama tuh? Holden Torana. Masih ada? Dulu ada, kalau di kantor pusat ada. Waduh, mantap. Nanti cerita juga ya soal itu. Tapi terus Pak, yang balik lagi ke impor ini? Impor Argo. Ya, karena memang fokusnya tadi karena burung biru. Burung ini
burung biru ini pembawa kebahagiaan, konteksnya, lalu pelayanannya harus ada, kejujuran, nilai-nilai yang diambil untuk dijadikan di perusahaan. Nah itu Bu Joko terus sangat mempertahankan itu, sehingga fokusnya harus pelayanan yang baik, kejujuran. Gimana mau jujur kalau argonya nggak ada? Konteksnya di situ. Jadi akhirnya pasang argo, pelayanan juga masuk. Kan kalau dulu nggak tahu, misalnya mau kemana ke Blok M dari Menteng begitu ya. Belum jelas argonya, kadang-kadang ya harganya beda-beda sama antar pengemudi kan, antar taksi beda, antar pengemudi bisa beda. Jadi saya kebayang dulu kalau nggak ada argo tuh tawar-tawaran kayak argo mulut, argo mulut, harga mulut. Oh, berarti kalau ya udah deh kayak naik beca ya? Ya betul, kayak bajai beca gitu. Beca, ya? Pak kesini mana, ke Gubeng berapa? Ya, 10.000, enggak deh, 8.000 mau nggak gitu? Iya 9.000 ya udah jalan gitu. Oh, itu tapi sempat ngalamin dulu sambil apa enggak sama sekali? Waktu awal pertama, waktu Bluebird awal sudah tidak. Sudah tidak ya. Yang ada adalah waktu masih taksi gelap. Oh. Ya kan. Kan enggak ada argo. Iya. Tapi enggak banyak gitu, cuman sedikit lah, 10-an. Iya, abis argo apalagi nih Pak inovasinya Pak Tadi ada call center. Call center. Ya, karena sebelumnya memang sudah terima telepon tuh, karena pesan taksi gelapnya gimana? Telepon. Iya. Terima, habis itu ya terima telepon, habis itu ya dikirim pakai radio. Nah, ini kan Mas Adit penyiar tuh ya. Ya radio diomongin tuh dari ada broadcastnya. Kalau kita broadcast order, bukan broadcast berita. Tapi luar biasa loh. Seperti yang tadi saya bilang di awal, adaptasi ya. Setiap masa itu pasti Bluebird ada aja inovasinya Pak ya. Karena memang untuk adaptasi. Termasuk juga di 2000, saya ingat banget 2014 atau 2015 itu Pak. Yang lagi zaman-zamannya konvensional versus digital tuh. Taksi online. Ya. Banyak orang-orang berasumsi mungkin wah ini kayaknya habis nih eranya konvensional nih, taksi konvensional. Dan Bluebird ternyata sampai sekarang. Waktu 2014 2015 gimana tuh Pak ceritanya Pak? Apa yang dialami oleh Bluebird sih sebenarnya Pak? Ya memang tahun 2016 ya kira-kira 2014 kita itu IPO. Oke. Kita melantai di bursa. Lalu 2016 itu mulai masuk tuh online pertama. Kalau nggak salah 2015 mulai masuk. Ada Uber dulu, lalu masuk akhirnya Gojek, Gokar ya, lalu masuk ke Grab dan yang lainnya. Begitu ya, itu tentu jadi tantangan yang berat karena masuknya melalui modal yang sangat besar, pakai bakar duit kan. Iya. Harganya promo. Loh, tapi kan sorry Pak, Bluebird punya uang juga. Ya beda lah. Kalau biaya marketing mereka 1 tahun tuh sama dengan biaya sama dengan revenue Bluebird 1 tahun kan gimana mau lawan. 2014, 2015, 2016, 17, 18 itu kita masih growing ya. 2014 sampai 16 sampai 18 itu kita masih growing. Kita bahkan sempat mencapai lebih dari 6T. Hampir 6T ya kalau nggak salah, 5T lebih. Lalu habis itu kita mulai turun sejak 2018, 17, 18, 19 karena disrupsi. Lalu kita kena pandemi. Nah tapi pada saat disrupsi online itu ya alhamdulillah Bluebird sudah punya fondasi mengenai pengembangan digitalnya. Karena bukan hanya tiba-tiba tahun 2014 ataupun 16 kita tiba-tiba bisa punya aplikasi. Kita sudah pasang GPS dari tahun 2000. Ya. Tadi radio umek yang awal-awal. Radio umek. Sama tadi Argo Jewer. Argo Jewer ya, argonya Jewer gitu. Dengar tadi ya. Argo Jewer, radio umek. Itu ada pemasangan radio teknologi yang lain. Ada bidding system, ada GPS, ada radio data terminal. Sehingga transmisi data untuk pengiriman order-order itu sudah nggak terlalu manual lah. Sehingga kita punya fondasi yang cukup kuat untuk masuk ke aplikasi. Nah, pada saat 2016 kita sudah punya aplikasi My Bluebird sebenarnya. Ya. Jadi kita sudah punya call center, kita punya pangkalan, kita punya adanya aplikasi gitu. Cuman memang orang masih ngelihat ini yang pesan Bluebird pakai call center. Bahkan sampai sekarang masih tetap orang pesan call center. Masih dominasi ke call center Pak daripada dominasi tetap aplikasi, tapi tetap market yang memang mau pasang call center itu masih tetap masih ada. Pesan pakai call center masih banyak. Oh. Bukan mayoritas lagi, tapi masih lumayan.
Jadi kita tetap pertahankan layanan call center, tetap ada. Pangkalan bahkan itu menjadi menarik, kayak pangkalan-pangkalan yang ada di kota, ya kan, di mall, di sini, ya, kayak di stasiun Pasar Turi, di Gubeng, di Pakuwon, ataupun juga di Tunjungan, ataupun di airport, itu kan pangkalan namanya. Nah itu kan orang nggak perlu pakai pesan-pesan, langsung aja. Jadi itu fondasi-fondasi yang kita sudah punya, sehingga waktu menghadapi online kita lebih siap. Walaupun kita berdarah-darah, berat kan ya, karena memang cukup besar promosi yang digelontorkan kan ya. Ya kita harus putar otak. Ya. Seberapa berdarahnya sih Pak? Jauh ya. Waktu kita revenue kita itu hampir tiap tahun itu sejak dari 2017, 18, 19 itu turun terus. Bahkan tapi turunnya sebenarnya ya hampir 10-15% ya. Lalu tapi paling berat adalah waktu pandemi. Jadi waktu masa online itu kita masih bisa ada beberapa ruang gerak. Ruang geraknya bisa lah ya. Tetap ada inovasi. Akhirnya kita ada kerjasama dengan kolaborasi dengan partner, sehingga kita bisa dapat pasar-pasar yang lain yang kita buka. Kita juga inovasi terhadap layanan-layanan kita, perkuat layanan My Bluebird. Gitu. Tapi waktu kena mulai pandemi, nah itu langsung berantakan karena 2020, 2019 kita sudah 4T lebih, udah turun masih bertahan. 2020 kita 2021 kita jeblok, 2020 jeblok, 2021 2022 kita recover. Iya dan itu muter otak banget ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa Pak yang waktu itu teman-teman BOD lakukan Pak? Ya banyak ya, tapi alhamdulillah sih semuanya satu visi ya. Bahwa saat itu kita berpikir waktu kena online juga kan ya, namanya zaman itu, lalu kena pandemi, kita pikir selalu istilahnya kita harus bisa tahan napas paling panjang. Karena kita nggak tahu kapan akan munculnya bener. Tapi kita yakin kalau kita tahan napas paling panjang, nanti suatu saat kalau muncul, ya nggak kuat tahan napas, ya sudah gugur-gugur duluan, saat itu kita baru recover. Jadi tiarap dulu sekuat-kuatnya. Nah itu memang harus punya banyak strategi ya, banyak yang kita coba lakukan ya, digitalisasi tentunya. Tapi yang terutama sebenarnya fokus pada pelayanan. Balik pada 4 nilai tadi, yang dari nilai bulung biru, pelayanan, caring, integritas, growth mindset, ya fokus itu. Memperkuat bahwa kalau naik Bluebird, kalau pelayanan Bluebird dari pengemudi, walaupun ada online dan yang lainnya, jati diri kita tetap ada, tetap kita kedepankan itu ke pelanggan. Kalau pelayanan mau pesan dari apapun juga tetap harus dilayani. Monitor performance itu hal-hal tersebut, sembari kita menambah digitalisasi yang lebih baik. Nah itu menjadi jati diri sehingga kita pertahankan terus. Waktu pandemi juga seperti itu, waktu disrupsi online juga seperti itu. Tapi jujur ya kalau ngomong soal pelayanan ya, ini Pak jujur nih Pak, testimoni nih, bukan gara-gara Bapak ada di depan saya nih Pak. Saya kan orang Bekasi Pak, orang Bekasi kan. Kalau Bekasi sampai Surabaya ya? Orang Bekasi sampai ke Surabaya nih, udah 14 tahun lah di Surabaya. Tapi waktu di Bekasi Pak, kalau ibu saya itu kadang-kadang kalau Bluebird itu gini, kesannya tuh mewah Pak. Pasti kesannya mewah, kesannya ya baik lah, maksudnya pelayanannya. Masuk mobilnya Pak, biasa ibu-ibu, wangi. Serius, wangi. Nggak ada yang bau jeruk Pak. Nggak boleh nyebut merek ya, tapi nggak ada yang bau jeruk Pak. Karena bau jeruk kan bikin pusing ya. Mungkin karena ibu-ibunya pakai minyak wanginya banyak kali. Nggak. Dia wangi pertama. Yang kedua kalau almarhum bapak saya tuh kan dia orangnya jarang ngomong, maksudnya pendiam lah. Itu seneng banget. Karena apa? Karena nggak diajak ngomong banyak gitu loh. Nah saya penasaran, ini di briefing satu persatu kurang lebih sekarang berapa? 23.000 karyawan Pak? 26.000 sekarang. Ya. Itu gimana memantapkan mereka tuh Pak supaya pelayanan tetap wahid Pak? Ya banyak tahap ya pasti. Tapi memang pertama training di awal, lalu training berkelanjutan, itu ya. Lalu memang ada role play, gitu ya. Hal-hal inilah, hal-hal klasik lah yang memang kalau dibilang training ya kita fokus. Tapi sebenarnya
bukan hanya dari sisi trainingnya saja, tapi memang nilai-nilai yang kita tanamkan ke mereka sama kalau disebut ya kayak ini kan kalau di SS kan saya belajar ini ada social control ya. Oh gitu. iya. Jadi kalau ada temen yang ngasih tahu yang lainnya dan suaranya masuk itu sebenarnya kira-kira sama. Jadi ini ada yang ngasih tahu nih, ini temennya juga ngajarin. Jadi akhirnya cukup dari teman ke teman untuk kasih tahu juga. Jadi mereka juga bisa belajar dari temennya. Lalu ada pembinanya, ada grupnya untuk memang belajar terus. Dan kita punya mekanisme yang fokus pada kontrol komplain. Kalau misalnya ada yang komplain, ya harus ada proses, harus segera diselesaikan, diterima. Itu masuk SOP semua ya Pak? SOP ada. Jadi kalau komplain itu namanya pelayanan yang nggak mungkin 100% sempurna ya. Ada yang keluhan 2 kali 24 jam harus bisa selesai. Pengemudi harus diproses, kasih tahu ke tamunya, ada sanksinya apa, ataupun memang akhirnya pembinaan, ataupun sampai poin, ataupun yang lainnya. Dan ini Pak, kalau beberapa kali juga saya naik driver online dari teman-teman yang ex Bluebird gitu ya, terus dia sharing cerita itu tuh kayak apa ya, ngobrolnya beda lah sama yang nggak pernah di Bluebird gitu ya. Bukan berarti negatif sih, cuman beda aja ya. Berarti pelayanannya oke. Ya, luar biasa pelayanan ini. Kita memang apa ya? Ada nilai kekeluargaan itu jadi mereka pada saat memang mau masuk, jadi contohnya misalnya gini, kalau mereka mau masuk ke Bluebird daftar itu sudah punya mindset karena memang kalau masuk Bluebird tuh harus tertib, harus rajin. Jadi kayak kalau masuk ke militer gitu kan harus ya kuat ini ya gitu. Jadi harus siap mentalnya. Jadi mungkin itu juga sebagai salah satu filter ya pertama. Ya pada saat proses filter pertama kita pun juga kita cari yang memang orang-orang yang punya etika, yang memang kita bisa lakukan tes ya. Di awal kita ada seleksi itu psikotes. Ada psikolog juga untuk memfilter mana yang memang bisa kita pertahankan, mana yang tidak. Jadi itu juga proses yang penting dalam menjaga pelayanan tadi. Selain training ya. Iya. Saya dapat bocoran tadi dari Pak Ferry, CEO kami Pak. Itu kalau bulan puasa katanya karyawan itu atau driver itu juga diundang buka puasa juga di rumah direksi-direksi gitu, bener Pak? Betul. Itu udah tradisi dari. Betul, itu udah cukup lama. Tapi dulu memang akhirnya di rumah, ya kan ya. Tapi karena jumlahnya nggak cukup lagi gitu kan, kita lakukan beberapa hari, 3-4 hari, dibagi. Nggak cukup lagi akhirnya tempatnya sekarang kita lakukan di pool kita yang besar, kita rubah bengkel kita yang besar, kita jadikan tempat kumpul. Tapi di masing-masing pool pun juga ada. Itu untuk punya nilai kekeluargaan. Karena kalau buka puasa kan kita memang acara keluarga, kita ada tausiah bareng, kita juga ada makan buka puasa bareng, begitu. Taraweh, ya sudah. Habis itu ya salaman, diskusi biasanya. Terus ya jalan lagi mereka, karena kan mereka kebetulan sambil narik ya. Gitu. Jadi ada yang sebagian libur datang, yang narik ya, lumayan nih lagi dekat di rumah nih, ya dia datang gitu. Sebegitu dekatnya ya. Ya kita buka sih memang dan ya kita seneng lah, karena memang itu nilai yang kita pertahankan ya selalu ya, rasa kekeluargaan, caring, empati, gitu kan. Mereka bayangkan mereka kerja dari pagi, dari jam 4 gitu ya, dari subuh udah sahur, lalu akhirnya jalan siang gitu dan ketemu bisa makan bareng, duduk bareng gitu ya. Saya rasa itu nilai-nilai yang selalu Bluebird pertahankan. Apa Pak yang Anda selalu dengarkan dari mereka Pak? Entah itu hal positif atau hal yang keluhan, apa Pak yang paling sering Pak? Keluhan ada tentunya, misalnya laporan mengenai kesulitan di wilayah tertentu gitu, atau misalnya usulan untuk perubahan policy tertentu gitu ya. Oh kalau boleh pakai gini Pak, nggak pakai ini gitu. Itu terbuka kita di ribuan orang. Jadi kayak apa ya, kayak ya sama 1.500-an 2.000-an orang biasanya gitu ya, kita ceramah ataupun juga kita
diskusi satu-satu, nggak semuanya ya, paling ada yang angkat tangan gitu kan ya. Apa setorannya dikurangin juga gitu? Oh itu setoran minta bonusnya ditambah gitu biasa. Oh lebih ke bonus ya Pak, reward ya? Ya, reward ini, ya kita bicarakan, nanti dibicarain dengan direksi semua komplit juga biasanya tuh. Masukan-masukan itu kita lihat, ya? Kita sampaikan, terima, sehari 2 hari kemudian dilaksanakan dengan revisi, nggak 100% semuanya karena namanya kayak anak kita aja, kalau minta kan banyak tapi nggak semuanya dikasih. Nih driver Bulbert dengerin nih. Karena apa yang kita kasih tujuannya itu untuk mendidik, bukan hanya untuk diberikan dan akhirnya hilang. Jadi ada dasarnya kenapa nggak diberikan yang ini, konsepnya yang lain gitu. Anda masih percaya Pak kalau karyawan adalah aset utama Pak di bisnis sekarang? Masih relevan nggak menurut Anda? Sangat relevan ya, terutama dalam bidang pelayanan ya. Dan Bluebird kan masuk dalam industri pelayanan. Kita selalu sampaikan gini, mobil itu aset fisik pool, itu bisa berganti. Buktinya waktu tahun 72 mobilnya Torana, sekarang udah nggak ada, diganti. Kita sempat ganti-ganti mobil tiap 5-10 tahun kita ganti model ya. Begitu. Sekarang sudah pakai Avanza, ada juga Honda, kita pakai Alphard dan yang lain. Mobil itu diganti terus. Tapi pengemudi karyawan bisa kerja sampai 18 tahun, 24 tahun, 32 tahun. Dia berganti mobil, tapi orangnya tetap sama. Itu aset yang memang paling penting yang ada. Jadi kalau kita training pengemudi dan bertahan 24 tahun, berarti asetnya bertahan terus kan? Dan itu menjadi nilai yang sangat berharga. Jadi aset yang penting buat perusahaan, apalagi industri pelayanan, kan mobilnya boleh aja diganti kan. Masa kita udah sekarang tahun 2024 gitu ya, pakai mobil yang tahun 2000 kan. Tapi kita boleh pakai orang yang direkrut tahun 2000, tahun 24 tahun bekerja kan. Pelayanannya sudah jelas, seharusnya bisa mengikuti. Gitu ya, ya, dan ya penting banget ya Pak, karena mau apapun juga, sebaik apapun sistemnya, kalau karyawan nggak disejahterakan, nggak dalam tanda kutip, bukan hanya melulu tentang uang atau bonus sih Pak ya, tapi penghargaan ke mereka, apresiasi ke mereka, itu yang selalu diperhatikan sama perusahaan nih Pak. Ya, itu hal yang itu satu hal yang penting. Jadi kita punya konsep bukan hanya dari penghasilan, karena kita yakin penghasilan itu tidak akan, kalau dibilang cukup ya nggak akan pernah cukup, karena selalu ada bertambah terus. Tapi juga harus ada dididik rasa bersyukur, begitu. Dan juga diberikan kompensasi-kompensasi yang lainnya. Salah satunya adalah gimana cara menghargai, empati, nilai caring, empati gitu. Jadi pengemudi-pengemudi teladan kita itu setiap periode tertentu, tiap 2-3 bulan sekali itu ketemu. Kalau buka puasa kan tiap setahun sekali, ya kan, bulan Ramadan. Kalau pengemudi teladan, ada teladan bulanan, teladan tahunan, itu tiap 2-3 bulan sekali. Ketemu dengan direksi, ratusan pengemudi yang balikin barang ketinggalan, pengemudi yang baik, pengemudi yang kita sebut yang memberikan pelayanan terbaik. Itu juga dapat hadiah dan penghargaan, dikasih reward, foto bersama, makan bareng di gedung Bluebird, di aulanya kita ada. Nah itu juga recognition ya. Selain itu ya tentunya ada fasilitas-fasilitas yang lain seperti ada mes, ada pinjaman-pinjaman, beasiswa buat anak-anak pengemudi, dan juga memberdayakan istri-istrinya. Gitu. Jadi kompensasi yang didapat itu bukan hanya dari uangnya saja, tapi termasuk keluarganya pun juga merasakan. Iya, sampai sedetil itu ya harus memikirkan. Dan yang memang itu cukup banyak kita ya pengemudi yang sudah anak-anak pengemudi kita total hampir ada 60.000 sejak kita luncurkan tahun 2000 ya. Jadi sudah 24 tahun lebih ini ada hampir 60.000 anak pengemudi yang memang dari SMA sampai kuliah itu levelnya ya, itu sudah mengemban beasiswa dari Bluebird. Termasuk juga ada umroh. Ya, tahun lalu, tahun ini kita sudah selesai 40, tiap tahun kita ada 40 pengemudi umroh bergantian. Mungkin ada program umroh sama Bapak juga, bareng Bapak gitu. Kebanggaan sendiri loh Pak, bareng sama CEO. Ya, insya Allah kalau memang saya pas umroh ada kebetulan jadwalnya begitu ya, nanti kita foto bareng lah di Masjidil Haram gitu. Masya Allah. Ya luar biasa. Dan Bapak ini generasi ketiga ya Pak ya? Iya. Mohon maaf Pak, generasi ketiga itu biasanya itu tuh yang mempertahankannya sulit tuh itu.
Mulai goyang tuh Pak. Mulai nih. Nah gimana nih dari Bapak generasi ketiga ke generasi keempat nanti kelak nih apa untuk menjalankan Bluebird? Ya, saya mungkin melihatnya masing-masing orang berbeda ya. Tapi di keluarga saya punya nilai yang diturunkan dari bapak saya dan dari nenek gitu ya. Jadi memang setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi karena kita memang juga sebagai pemilik, jadi harus belajar terekspos terhadap bisnis yang dilakukan. Itu satu. Jadi harus mengerti bisnisnya. Suka atau tidak itu nomor 2. Gitu. Bahwa akhirnya bisa menjalankan ataupun tidak bisa menjalankan, ada juga passionnya ya, kemampuan ada orang. Paling bagus kita pikir kalau memang keluarga dan dia bisa menjalankan dan jago lagi gitu ya. Nah itu paling bagus. Tapi paling sial adalah udah nggak mau, keluarga dipaksain gitu kan. Nah itu bisa berantakan. Itu kalau bisa dihindari. Nah memang kalau terhadap generasi berikutnya, terhadap anak saya dan juga generasi berikutnya ya, yang memang ada di yang lain-lain dari keluarga saya. Kalau saya mengekspos, kita kasih tahu loh, ini loh bisnisnya, pengemudi ini menjalankan ini. Kenapa kita perlu care? Kenapa kita perlu mengerti usaha mereka? Apa yang mereka jalankan untuk bisa menyekolahkan ya kita bisa makan dan ini. Itu semua nilai-nilai yang memang harus mereka mengerti. Setelah itu ya mereka coba saya expose juga. Oh ini problemnya ini. Diskusi aja, anak-anak sekarang kan pandai-pandai juga ya. Gimana Pak memastikan keamanan di sub driver ini? Karena kan banyak banget Pak yang laporan ke SS. Ya semoga sih nggak terjadi lagi gitu ya. Ada pembegalan lah, ada perampasan lah, macam-macam. Iya. Sering tuh laporan ke SS tuh Pak. Kalau dari driver Bluebird? Ya alhamdulillah sih pastikan aman gitu Pak. Kontrol dari kita pengemudi kan semua terdata ya gitu. Jadi pengemudi pasti insya Allah aman. Gitu. Tapi buat pengemudinya sendiri kalau memang mau diserang, karena kendaraan kita kan terkoneksi dengan GPS ya. Jadi begitu dia lapor langsung posisinya ketahuan. Apalagi mobilnya kelihatan kan warna biru gitu ya. Iya, bener. Terus ada ratusan mobil yang ngeliatin, oh ini nomor biru sekian nih lagi di Begal nih, dari mana nih, dari daerah mana, langsung ketahuan. Jadi temen-temennya langsung ngikutin lah ya, langsung amankan. Langsung amankan. Kita broadcast juga, kasih tahu posisinya di mana, temen yang memang kosong situ langsung deket ngikutin tuh. Nah itu pengemudi-pengemudi tersebut itu juga kita hargai, kita namakan Satria Biru. Mereka karena mereka mengamankan aset, menyelamatkan tamu, menyelamatkan aset pengemudi ataupun temannya, itu kita berikan lencana penghargaan. Karena ya nilai-nilai yang memang mereka pertahankan di gitu ya. di Bluebird, empatinya, caringnya. Iya. Nah Pak, Bapak memimpin Bluebird udah berapa lama total sampai sekarang Pak? Dari awal kira-kira hampir 26 tahun ya. 26 tahun ya Pak ya. 26 tahun ada sesuatu yang masih diingat, mungkin apa yang paling menantang, berkesan gitu. Paling menarik Pak. Banyak ya. Tapi mungkin tidak terjadi di kota Surabaya ini, tapi di 98 waktu itu ya. Di tahun 98 waktu awal-awal gitu ya, itu kan memang ada krisis ya di Jakarta ya. Jadi demo di mana-mana. Demo di mana-mana. Jadi satu poinnya adalah kan mau jalan aja mobil susah karena takut kan dirampok dan yang lainnya gitu. Jadi akhirnya beberapa pengemudi itu demi untuk menyelamatkan tamunya mau evakuasi, karena kita pakai bus ya, untuk antar evakuasi gitu, busnya takut di stop kan. Polisi nggak jalan dan yang lainnya. Nah pengemudi-pengemudi itu jalan duluan di depan nih taksinya untuk ngetes jalanannya aman atau enggak. Kamu gimana nanti aman? Gak apa-apa Pak, saya siap untuk nyelamatinnya. Jadi ya saya rasa itu nilai-nilai yang memang terbentuk dari awal-awal para pengemudi Bluebird ya, memang untuk menyelamatkan tamunya, untuk menyelamatkan mata Indonesia di tamu-tamu internasional yang harus evakuasi, nggak bisa jalan ya mereka itu satu. Saya pikir itu satu nilai heroik yang memang mereka punya. Kedua juga banyak hal yang memang membuat haru dari sisi pengemudi yang memang mempertahankan keselamatan tamunya. Misalnya tamunya dulu memang zaman ada yang mau dibegal gitu kan ya. Itu kita juga ajarkan, dan beberapa pengemudi bahkan sampai
meresikokan nyawanya. Begitu kan ya, untuk menyelamatkan tamunya. Wow. Ya kalau mobilnya tamunya sudah masuk ke sudah dirampok zaman 80-an 90-an itu kan juga cukup banyak kejadian ya. Sekarang sih sudah nggak ada. Nah itu hal yang memang memberikan satu nilai yang luar biasa ya. Dan kalau yang sekarang sih tentunya juga banyak hal-hal yang memang heroik ya, tapi bentuknya bukan fisik kali ya. Tapi lebih pelayanan gitu. Yang terakhir yang mungkin yang cukup menarik adalah yang COVID. Kenapa gitu. Pak? Kita juga memberikan layanan terhadap para penderita COVID untuk pergi ke rumah sakit nganterin. Nah zaman COVID itu kan orang nganterin ketemu aja takut. Iya. Takut nular. Oh udah nular nanti resiko gitu kan besar, ya. Keluarganya sendiri kadang-kadang nggak berani nganterin kalau ada yang kena COVID. Ambulan habis. Nah pengemudi kita ajarkan, kita siap, dan mereka juga dengan APD dan berani kita bekali semuanya untuk nganterin itu tamu-tamu ribuan. Ada pembatas juga ya waktu itu Pak? Iya. Seperti kasih pembatas. Gitu. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang dijalankan oleh para pengemudi itu yang membuat kami manajemen dan melihat dari sisi nilai kemanusiaan itu yang memang sesuatu yang luar biasa ya. Belum tentu kita juga siap untuk jalan. Luar biasa tantangan-tantangan yang memang dilewati Bluebird, dan setiap masa itu ada kompetitornya Pak ya. Saya dulu inget banget waktu ada entah label atau stiker taksi murah. Tarif bawah. Tarif bawah. Itu jadi kompetitor juga. Orang Jakarta. Jakarta Pak. Orang Jakarta Rek Surabaya. Surabaya. Tarif bawah itu jadi, waktu Anda ngelihat, artinya gini, Bluebird kan ya tadi kesan mewah, kesan ya tadi harganya tinggi, ngelawan yang tarif murah yang notabene orang-orang Indonesia pasti masih melihat tarif. Itu gimana tuh Pak? Ya kita yakin customer itu, pasar itu punya segmennya ya. Siap. Jadi ada segmen memang yang mau tarifnya bawah, pelayanannya tersebut, ada yang memang mau tarif atas ataupun pelayanannya memang lebih baik. Jadi kita yakin ya nggak apa-apa, karena memang utamanya tadi kita nggak bisa hanya fokus pada harga. Kita mengajarkan pada nilai, value-nya. Jadi ke pelanggan pun juga kita sampaikan, Bluebird tarifnya kita anggap wajar, nilai untuk pelayanan yang kita berikan. Kalau memang mau yang tarifnya lebih murah, ya monggo, punya pilihan lah ya. Gitu. Tapi kita fokus. Tapi kita pun juga bisa memberikan flexibility pada akhirnya, karena kita bertransformasi juga bukan hanya pada saat satu tarif. Kita juga bisa ada tarif promo. Ya kan, ada diskon yang memang masuk. Jadi ya bawah, itu di zaman dulu karena memang teknologinya masih tarif bawah tarif atas ya. Kalau sekarang kan tarif itu udah sangat fleksibel. Siapa yang bisa ngecek sekarang antara tarifnya Bluebird dengan tarif yang lain, kecuali buka aplikasi. Kadang-kadang beda tujuan, bisa harga lebih murah, lebih tinggi. Itu bisa beda-beda sekarang. Bahkan kita bisa bilang beberapa ya tarifnya udah sama, bahkan beberapa ya malah lebih tinggi kompetitor. Tapi kita tetap fokus pada pelayanan, karena gini, kita nggak mau pada saat kesempatan kita bisa naikkan, kita langsung naikkan tinggi. Itu nggak sejalan dengan nilai Bluebird, integritas gitu. Jadi kayak kalau gue bisa ngecas gede, gue ngecas gede nih gitu. Jangan lah, itu jangka pendek. Memang bisa menguntungkan, tapi kok kayaknya kita lebih punya nilai integritas ya, perlu dijalankan lah. Kalaupun kita naikkan, kita sampaikan dengan range yang wajar dan itu terlihat jelas. Dirasakan oleh pelanggan gitu ya. Jadi awareness lah yang disampaikan. Termasuk juga kalau sekarang kan bakar duit nih Pak, promo gede-gedean dan semacamnya, itu nggak dilakukan Bluebird? Nggak punya duit bakar. Omsetnya gede tapi nggak. Tapi operasionalnya juga gede banget ya Pak. Ya alhamdulillah tahun ini sih cukup baik ya gitu. Tapi ya promosi itu pasti harus dilakukan ya. Mungkin bukan bakar duit ya, tapi promosi untuk memberikan membuka pasar-pasar baru lah. Kerjasama. Oh iya, kemarin baru aja kerjasama sama ini sama toko online gitu juga Pak. Nah kalau kerjasama sih sudah banyak kita karena ada strategi kita multi channel itu ya. Jadi bisa diakses dari aplikasi
selain aplikasi My Bluebird. Jadi ada dari Shopee, bisa Traveloka, bisa gitu. Yang sudah lama dengan aplikasi Gokar. Begitu masuk. Lalu aplikasi dari perbankan, kereta api, itu bisa tersambung semuanya. Banyak. Di mall sama fasilitas publik juga sudah, Pak? Kalau di mall kan langsung pangkalan. Ya, aksesnya. Di mall langsung ada pangkalan. Jadi ya itu kita bilang salah satu kelebihannya, nggak perlu pesan-pesan ya. Ngapain sih susah-susah nungguin tamu, nungguin mobilnya? Ya mobilnya udah nunggu kok. Tinggal naik aja. Ataupun juga memang nanti bayarnya mau cashless bisa juga. Ada promo yang memang bisa dipakai ya silakan. Itu kita berikan kebebasan dan transparansi buat tamu untuk memilih ya. Gimana Pak kalau Anda ngelihat masa depan industri transportasi Pak di Indonesia? Karena kan kalau tadi ya saya lihat kan Bluebird ini kan setiap masa itu punya kompetitor. Ya, dan ke depan gimana kalau yang Anda lihat Pak masa depan industri transportasi ini? Makin menantang. Apa tantangannya Pak? Kalau Anda sudah visioner ke depan? Pertama ini proses yang sekarang di depan mata nih, elektrifikasi. Electric vehicle, kendaraan listrik. Kendaraan listrik. Ini ya kayaknya gampang. Pakai kendaraan listrik aja. Tapi buat perusahaan untuk milih kendaraan listrik yang mana, harganya berapa, perawatannya berapa, itu tantangan satu. Tantangan berarti bisa berhasil melewati tantangan, bisa enggak gitu kan. Jadi itu satu. Kedua adalah dari sisi teknologi misalnya mengendara. Kemarin juga ada pertanyaan yang mengenai AI ataupun ini driverless car ya. Mesin mobil tanpa pengemudi. Itu juga tantangan begitu. Yang memang perlu kita lihat, nggak perlu pakai pengemudi lalu gimana jalannya gitu. Ya kita kan fokusnya banyak pada pelayanan, itu juga tantangan. Ketiga mungkin industri yang makin globalisasi masuk ya. Sekarang kita udah punya pesaing-pesaing bukan hanya pemain lokal tapi pemain regional. Nah itu juga punya modal yang lebih kuat pasti, punya napas mungkin yang lebih panjang, ya kan? Tapi mungkin kita bisa melihat ataupun belajar dari sisi yang lain, tantangan dari yang mereka lakukan gitu ya. Jadi terus belajar. Ya terakhir mungkin bahkan ya kalau orang kan bayang taksi terbang gitu ya masih jauh lah kali itu taksi terbang. Taksi nggak pakai pengemudi aja mungkin masih cukup panjang ya. Begitu. Walaupun itu teknologi bisa tiba-tiba masuk cepat ya gitu. Ya, tapi apapun tantangannya, kebutuhan terhadap transportasinya kita yakin pasti ada. Karena nggak mungkin orang diam di tempat. Ya memang ya banyak lah yang kayaknya harus kita pelajari juga dari seorang Pak Sigit ini. Alhamdulillah tadi ada 4 poin nih Pak ya. Integritas, terus juga carrying juga, punya pelayanan prima dan mindsetnya yang growth terus gitu ya. Dan gimana Pak ke depan legacy apa Pak yang ingin Anda berikan ke perusahaan ini atau ke orang-orang sekitar Anda? Satu ya, Bluebird itu selain memang perusahaannya memang mencari untung, tapi kita juga pasti perusahaan cari untung ya, komersil mau mengembangkan, bisnis tapi ya. Bisnis ya. Nah, kita bukan yayasan kan, jadi pasti kita mengembangkan bisnisnya. Tapi selain itu apa isinya? Jadi karena Bluebird ini juga banyak sekali mengkaryakan para pengemudi dan memang itu adalah salah satu sumber ekonomi dan pergerakan yang memang sangat luas. Kita mendidik mereka untuk bisa lebih baik. Kita mendidik mereka untuk punya disiplin. Kita punya nilai-nilai yang memang tadi 4 nilai yang kita ingin transfer ke mereka dan juga ke anak-anaknya. Jadi kalau mau berhasil itu bukan hanya mau bisa instan, harus ada disiplin, harus ada kerja keras. Nah kita punya 26.000, itu yang sekarang bekerja. Sejak kita awal berdiri sampai sekarang dan mungkin seterusnya, melalui proses training Bluebird, berapa banyak yang punya nilai-nilai itu tertransfer. Itu saya rasa itu legasi yang memang bisa kita sumbangkan ya. Nilai Bluebird yang 4 tadi itu kalau bisa dijalankan di keluarganya pun juga. Dan itu memang banyak juga pengemudi-pengemudi kita yang merasa hidupnya juga berubah. Sejak mereka jadi disiplin, sejak mereka jadi jujur. Dan itu merupakan hal yang kebanggaan kita. Saya rasa itu yang mau kita turunkan. Ya mungkin kalau bisa dijalankan ya lebih baik ya mungkin ya negara ini ya. Alhamdulillah, amin.
tantangan. Pak Sigit, terima kasih banyak Pak sharingnya Pak. Terima kasih Mas Adit. Luar biasa. Insya Allah kita ketemu dalam kesempatan yang lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, kalau ke Jakarta ada info ya. Info Pak. Kita foto di Masjidil Haram. Umroh bareng ya. Amin. Saya daftar driver supaya dapat umroh bareng. Pak Sigit, makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Siap, sukses selalu Pak. Terima kasih Suara Surabaya juga. Saya akhiri program podcast Lantai 2 kali ini. Terima kasih.